Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohali Malik Walahe. Saya dari kelas kimia A. Ingin menjelaskan materi tentang material terkuat dan teringan di dunia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama itu review jurnal Growth Model of Carbon Based 3D Structure Algebraic and Electrical Mechanical Properties of Composite. Yang kedua, sintesis dan karakterisasi silika aerogol hidrofobik dan oleofilik dari pasir laut sebagai adsorben tumpahan minyak. Yang ketiga, pengaruh pH dan konsentrasi TMCS pada sintesis aerogel silika dari water glass. Yang keempat, sintesis aerogel silika dari lumpur lapindo dengan penambahan trimetylklorosilan TMCS. Yang kelima, sintesis silika aerogel berbasis abu bagase dengan pengeringan pada tekanan ambien sebagai media penyimpanan hidrogen. Kenapa dipilih aerogel sebagai material terkuat dan teringan? Karena ini sudah dicatat dalam buku UNESCO sebagai material terkuat dan teringan di dunia. Yang pertama itu Growth Model of Carbon Based 3D Structure Algebraic and Electrical atau Mechanical Properties of Composite. Yang pertama, pendahuluan. Grafit penting untuk memiliki struktur yang berkualitas tinggi dan dioptimalkan dengan syarat untuk memahami secara rinci mekanisme pertumbuhan yang mendasarinya. Selama proses CFD terjadi konversi dari ZNO ke struktur karbon 3D yang saling berhubungan. Proses CFD adalah salah satu proses yang menyajikan untuk produksi industri algebraic di mana sumber karbon diinjeksikan ke aliran gas. Grafit penting untuk memiliki struktur yang berkualitas tinggi dan dioptimalkan dengan syarat untuk memahami secara rinci mekanisme pertumbuhan yang mendasarinya. Selama proses CFD terjadinya konversi dari seng oksida ke struktur karbon 3D yang saling berhubungan. Proses CFD adalah suatu proses atau salah satu proses yang menjanjikan untuk produksi industri aerografit di mana sumber karbon diinjeksikan ke dalam aliran gas. Berikut metode penelitian. Yang pertama itu mensintesis jaringan aerograf. Yang kedua itu struktur dan morfologi jaringan aerografit. Yang ketiga simulasi CFD. Yang keempat pembuatan komposit 3D dengan aerograf epoksi. Yang kelima penguatan listrik atau DC. Yang terakhir itu pengujian mekanis komposit aerograf. Hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan sintesis terputus melalui SEM dan TEM adalah alat yang ampuh untuk menyelidiki mekanisme ini. Reaksi ini dimulai pada posisi struktur yang secara energi menguntungkan. Konversi atau lebih tepatnya replikasi ke dalam struktur karbon dimulai di dasar lengan tetrapoda dan berlanjut ke ujung. Oleh karena itu, seseorang dapat menggambarkan berlanjut proses CFD atau disebut dengan replikasi CFD process. Dalam uji konduktivitas DC, aerografit menunjukkan konduktivitas awal yang tinggi antara 0,15 dan 10,2 S per M. Konduktivitas secara proporsional tergantung pada kepadatan sampel dengan faktor 0,8. Selanjutnya, sampel menunjukkan perilaku piezoresistif yang berbeda karena resistensi mereka menurun secara signifikan dengan meningkatnya deformasi tekan. Modulus akan mencapai nilai antara 0,08 kPa dan 6,78 kPa dan menunjukkan korelasi linear dengan kepadatan. Hal ini membuat material dapat digunakan sebagai material sensor ultraringan dengan getaran yang kuat yang bereaksi terhadap gaya yang sangat kecil. Berikut kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aerografit didasarkan pada mekanisme epitaksial dengan gravitisasi katalik secara stimulan dari karbon amorf menjadi lapisan grafit dengan katalis seng. Analisis sintesis terputus melalui SEM dan TEM adalah alat ampuh untuk menyelidiki mekanisme ini. Konversi atau lebih tepatnya replikasi dalam struktur karbon dimulai di dasar lengan tetrapoda dan berlanjut ke ujungnya. Modulus ini akan mencapai antara 0,008 kPa dan 67,8 kPa dan menunjukkan korelasi linear dengan kepadatan. Hal ini membuat material dapat digunakan sebagai material sensor ultraringan dengan getaran yang kuat yang bereaksi terhadap gaya yang sangat kecil.
Yang kedua itu jurnal dari sintesis dan karakterisasi silika aerogel hidrofobik dan oleofilik dari pasir laut sebagai adsorben tumpahan minyak. Pendahuluan proses pengolahan minyak di Indonesia sangat menguntungkan untuk perekonomian negara, tetapi di samping itu terdapat hal yang menyebabkan kerugian, yaitu terjadinya tumpahan minyak. Tumpahan minyak bisa diatasi salah satunya dengan menggunakan absorben. Silika aerogel dapat digunakan sebagai absorben. Bahan baku utama sintesis silika aerogel adalah silika. Pada pasir laut Indonesia rata-rata mengandung silika yang cukup tinggi, yaitu sebesar 70%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh prekursor dalam memodifikasi material silika aerogel yang bersifat oleofilik dan hidrofobik. Metode penelitian yaitu pembuatan silika aerogel terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pembuatan water glass sodium metasilikat dari pasir laut, kemudian pembuatan silika aerogel dari water glass, dan metode ini digunakan beberapa variabel pembanding dengan penambahan teos atau tetraetil ortosilikat dan heksana dengan perbandingan volume 1:1, 1:2, dan 1:3. Sedangkan untuk penambahan etanol divariabelkan konsentrasi volumenya dengan rincian 10%, 20%, dan 30%. Bahan baku pasar laut dan produk silika aerogel dilakukan karakterisasi yang bertujuan untuk mengetahui sifat-sifatnya. Hasil penelitian berupa bahan baku pasir laut diuji dengan metode XRF, X-ray fluorescence, bertujuan untuk mengetahui komponen yang terkandung dalam pasir silika dengan hasil SiO2 98,9%, K2O 1,2%, CaO 0,6%, TiO2 0,766%, F2O5 0,007%, MnO 0,028%, Fe2O3 0,431%, Ni 0,01%, dan Cu 0,035%, dan Yb2O3 0,03%. Sedangkan produk silika gel aerogel dilakukan uji sudut kontak dan uji serapan minyak. Dari hasil uji sudut kontak didapat hasil pada sampel 2 dengan penambahan teos dan heksana sebanyak 1:2 dengan etanol 20% memiliki sudut kontak sebesar 1,4395. Sedangkan untuk uji serapan minyak sampel 2 memiliki kemampuan menyerap minyak sebesar 13,98 gram per gram silika aerogel. Kesimpulan, pasir laut memiliki kandungan silika yang besar berpotensi sebagai bahan dasar pembuatan absorben silika aerogel. Sambil dengan perbandingan teos heksana 1:2 dan konsentrasi etanol 20% memiliki kemampuan absorb terbaik dengan sudut kontak 1,4395 sudut kontak dan kapasitas absorbansi 13,98 gram per gram silika aerogel. 3. Jurnal dari yang judulnya itu pengaruh dan pH dan konsentrasi TMCS pada sintesis aerogel silika dari water glass. Pendahulu aerogel silika adalah material yang memiliki ciri-ciri luas permukaannya tinggi, yaitu sekitar 500-200 meter kuadrat per gram. Daya serapnya tinggi, yaitu 80-99,8%. Densitas rendah serta memiliki nilai isolator yang termal tinggi. Saat ini aerogel silika hidrofobik telah terbukti menjadi bahan yang menjanjikan dalam berbagai aplikasi menarik seperti penyerapan cairan organik atau minyak, transportasi cairan pada skala nano, dan aplikasi bioteknologi dan absorbansi senyawa beracun. Natrium silikat water glass adalah bahan awal prekursor asam silikat termurah yang relatif murni di mana gel silika dapat dibuat. Penggunaan prekursor hidrofilik natrium silikat lebih aman, efektif, dan ekonomis dibandingkan teos dan TMOS. Metode penelitian yaitu gel disiapkan dengan menambahkan tetes demi tetes natrium silikat ke dalam 5 ml air NO3 hingga pH 3 dan 6. Konsentrasi TMCS yang digunakan adalah 33% dan 6%. Hidrogel dicuci menggunakan air bebas ion kemudian dikeringkan untuk mengurangi H2O. Alkogel didapatkan dengan merendam hidrogel dalam metanol selama 24 jam. Silsilasi dilakukan pada alkogel menggunakan campuran heksana, TMCS, dan metanol selama 24 jam. Tahap silsilasi diakhiri dengan merendam gel dalam heksana selama 12 jam, kemudian dikeringkan
pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam, 80 derajat Celcius selama 10 jam, dan 120 derajat Celcius selama 2 jam. Tahap pertukaran pelarut dilakukan pada 50 derajat Celcius. Karakterisasi dilakukan melalui pengamatan secara visual, uji hidrofobisitas, dan sudut kontak secara kualitatif massa jenis, serta spektrofotometri FTIR. Hasil penelitian. Hasil aerogel silika pada pH 3 dan 6 menggunakan TMCS 33% memiliki massa jenis 0,0164 gram per mil dan 0,0603 gram per mil, sedangkan menggunakan TMCS 6% aerogel masih bersifat hidrofilik. Kesimpulannya adalah penelitian ini menghasilkan prosedur sederhana dan sintesis aerogel silika berbahan dasar water glass. Aerogel silika pada pH 3 menghasilkan warna yang lebih transparan dibandingkan aerogel pada pH 6. Metode sintesis ini tidak dapat digunakan pada konsentrasi TMCS yang kecil untuk menghasilkan sifat aerogel yang hidrofobik. Aerogel silika hidrofobik pada pH 3 dan massa jenis 0,60 mg per miligram. Sedangkan pada pH 6 massa jenisnya 0,164 gram per miligram. Yang keempat, jurnalnya itu sintesis aerogel silika dari lumpur lapindo dengan penambahan trimetilklorosilan atau TMCS. Pendahuluan aerogel silika merupakan material padat yang berpori yang berstruktur nano. Penghilangan cairan dari gel silika ini tanpa adanya penyusutan. Aerogel terdiri dari jaringan ikatan silang antar partikel silika. Aerogel silika banyak digunakan dalam bidang fisika, yaitu untuk isolasi panas, dan bidang kimia sebagai penyangga katalis, adsorben, agen pengekstrasi, atau penyangga untuk berbagai macam bahan fungsional untuk aplikasi elektronik dan optik. Lumpur lapindo sini memiliki potensi yang besar jika dimanfaatkan untuk pembuatan aerogel silika karena kandungan silika dalam lumpur lapindo cukup banyak. Kandungan lumpur lapindo antara lain terdiri dari 53,08%, yaitu SiO2 18,27%, Al2O3 5,60%, Fe2O3 dan 0,57 TiO2. Silika dalam lumpur lapindo ini dapat diekstrak dalam larutan NaOH3m menghasilkan larutan natrium silikat. Metode penelitian sintesis diawali dengan ekstraksi silika dari lumpur lapindo sebelumnya yang telah dikalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius menggunakan NaOH3 molar. Hasil yang diperoleh berupa hidrogelisilika selanjutnya dicetak dan dikeringkan hingga dapat gel silika yang padat. Gel selanjutnya direndam dalam metanol dan campuran pelarut heksana. TMCS metanol dengan rasio volume 1:1:1:1 masing-masing selama 24 jam. Kemudian gel dikeringkan pada suhu kamar selama 24 jam, suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam, dan suhu 120 derajat Celcius selama 1 jam. Karakterisasi aerogel dilakukan dengan menganalisis morfologi aerogel, menganalisis gugus fungsi, menguji hidrofobitas, dan menguji sifat kelarutan. Semakin banyak penambahan TMCS, maka volume pori semakin besar, sehingga aerogel makin rapuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugus fungsi menggunakan spektrofotometer IR menunjukkan bahwa permukaan aerogel silika berhasil dimodifikasi, yaitu ditunjukkan adanya puncak pada bilangan gelombang 6,2, 1379, 0,1 dan 2962,46 cm -1 yang menunjukkan adanya gugus SiCH3. Rasio mol H2SiO3 TMCS yang menghasilkan sifat hidrofobitas pada aerogel adalah 1:0,82 dan 1:1,65. Kesimpulan, aerogel silika dari lumpur lapindo dapat sintesis dengan metode pengeringan pada tekanan ruang. Analisis gugus fungsi menggunakan spektrofotometer IR menunjukkan bahwa permukaan aerogel berhasil dimodifikasikan. Ditunjukkan pada bilangan gelombang 48,62 banding 1379, 0,1 dan 2962,46 cm -1. Aerogel silika yang diperoleh berbentuk bongkahan. Semakin banyaknya
TMCS yang ditambahkan, maka aerogel silika cenderung rapuh karena pori yang terisi udara semakin banyak. Semakin banyak TMCS, maka tingkat hidrofobitas semakin besar. Aerogel silika tidak larut dalam larutan HCl, NaOH, dan heksana dan metal, tetapi larut dalam TMCS. Rasio mol H2SO3 TMCS yang menghasilkan sifat hidrofobitas pada aerogel adalah 1,1 banding 0,82 dan 1 banding 1,65. Volume penambahan TMCS terhadap gel silika dengan densitas 0,981 menghasilkan morfologi dan hidrofobitas terbaik adalah sebesar 4 ml. Yang kelima atau jurnal kelima yaitu sintesis silika aerogel berbasis abu bagase dengan pengeringan pada tekanan ambien sebagai media penyimpanan hidrogen. Pendahuluan silika aerogel adalah bahan yang sangat poros dan bersifat inert, melaporkan silika ger yang bersifat hidrofob dan memiliki surface area 1153,502 meter kuadrat per gram, volume poris 1119 cc per gram yang dibuat dari abu bagase disertai dengan modifikasi permukaan yang dikeringkan pada tekanan ambien tanpa terjadinya kerutan. Dari data tersebut, silika aerogel dimungkinkan dapat mengabsorpsi hidrogen karena luas permukaannya yang besar. Abu bagase ini dipilih karena ketersediaannya melimpah, harganya yang murah, di mana abu bagase ini merupakan limbah dari pabrik gula. Metode penelitian ini berupa prosedur pekerjaan. Pada dasarnya, pembuatan silika aerogel itu akan digunakan untuk menjadi absorben gas hidrogen dibagi menjadi 3, yaitu pembuatan larutan asam silikic, dilanjutkan dengan proses modifying agent, dan terakhir itu dengan ambient pressure drying atau proses ambient pressure drying. Hasil penelitian. Hasilnya itu menunjukkan uji spektrofotometri FTIR, uji kapasitas hidrogen, serta melihat morfologinya. Silika aerogel yang dihasilkan berbentuk serbuk kasar dan serbuk halus. Pada rasio SA TMCS HMDS sama dengan 1 banding 0,03 banding 0,07 diperoleh luas permukaan dan volume pori 783,353 meter kuadrat per gram, 1,029 cm kubik per gram, dan sudut kontak sebesar 1,35 sudut kontak. Pada rasio SA TMCS HMDS sama dengan 1 banding 0,04 banding 0,07 diperoleh kapasitas adsorpsi hidrogen sebesar 0,212 gram H2 per gram SiO2. Kesimpulannya itu, dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa silika aerogel yang dihasilkan memiliki volume pori dan surface area yang besar, yaitu 1,029 cm kubik per gram dan 7,783,353 meter kuadrat per gram, serta bersifat hidrofob dengan sudut kontak 135 sudut kontak. Pada rasio TMCS HMDS sama dengan 1 banding 0,03 dan banding 0,07, surface modifying agent yang lebih berpengaruh dalam penelitian ini adalah HMDS. Silika aerogel bisa diaplikasikan sebagai media penyimpanan hidrogen dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,212 gram per gram H2 per gram SiO2 pada rasio SA TMCS HMDS sama dengan 1 banding 0, 1 banding 0,04 dan banding 0,07. Sekian, terima kasih. Itulah hasil pemaparan presentasi dari saya mengenai tugas ujian akhir semester kimia anorganik material. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.